Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, bagaimana ya kabarnya kalian? Sudah kangen banget. Kayaknya kita sudah setahun 2 tahun ya tidak bertemu. Nah, baiklah. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar dengan materi baru, yaitu materi tentang surat Al-Kautsar. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu dan doa sebelum belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memahami materi kita, yaitu tentang surat Al-Kautsar. Anak-anak, surat Al-Kautsar ini merupakan surat yang ke-108 di dalam Al-Quran. Surat ini terdiri dari 3 ayat, dan surat ini diturunkan di Mekah, kemudian termasuk golongan surat Makkiyah. Surat ini turun sesudah surat Al-Adiyat. Nah, artinya sendiri dari Al-Kautsar ini artinya adalah nikmat yang banyak. Nah, karena nikmat yang banyak, maka dari itu kita harus memahami kira-kira maksud dari nikmat yang banyak apa ya. Nah, marilah kita membaca surat Al-Kautsar bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, setelah kita membaca, marilah kita mengartikan masing-masing dari ayat tersebut ya. Ayat yang pertama nih, Ustazah ini punya cara nih, gimana ya cara menghafal dari arti surat Al-Kautsar. Nah, sudah akan praktekkan ya pakai gerakan sedikit aja. Insya Allah nanti kalau diulang-ulang kalian bisa memahaminya dengan lebih lagi. Ayat pertama ya. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus. Nah, itu tadi bagaimana cara kita menghafal arti dari surat Al-Kautsar. Saya ulangi lagi ya artinya. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka sholatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus. Itu tadi ya bagaimana cara menghafal arti dari surat Al-Kautsar. Habis itu kita akan memahami bagaimana penggunaan tajwid atau bacaan-bacaan yang ada di surat Al-Kautsar. Nah, anak-anak, penggunaan tajwidnya ini bisa kalian lihat di buku kalian. Membaca Al-Kautsar harus dengan fasih. Fasih itu artinya membaca sesuai dengan makhraj dan tajwid. Tajwid itu adalah tata cara membaca Al-Quran. Kemudian makhraj itu adalah huruf yang keluar dari bacaan itu. Itu misalkan kho, ya dibaca kho. Jadi huruf dan bacaan yang keluar di bacaan kita itu sesuai dengan makhrajnya. Tuh. Kemudian
Beberapa bacaan yang terdapat dalam surat Al-Kautsar ini diantaranya yaitu yang pertama, inna, ini ada nun di tasdid, itu hukum bacaannya gunnah. Nah, selain nun ada juga gunnah yang di tasdid yaitu huruf mim. Kalau ada huruf mim di tasdid itu berarti juga masuk hukum bacaan gunnah. Cara membacanya itu nun tasdid dibaca dengan mendengung inna itu ya. Kemudian inna a'toina ada mat, ada huruf mat bertemu dengan alif, dibaca panjang 4 atau 6 harokat. Ini ada fathah bertemu dengan alif. Inna ada fathah panjang ya. Terus a'toina kal kausar, a'toina ini juga termasuk bacaan mat, dibaca panjang. Kalau ini namanya mat tobi'i. Tapi kalau ada misalkan inna panjangnya sampai 4 sampai 5 6 harokat itu berarti disebut bacaan mat jaiz munfasil atau mat wajib muttasil itu ya. Tuh. Kemudian ada al-kausar, itu ada rok tebal, ada huruf rok yang didahului dengan fathah. Nah, rok dibaca tebal. Al-kausar. Nah, roknya tebal. Wanhar, itu ada nun sukun bertemu dengan ha. Nun sukun bertemu dengan ha itu disebut hukum bacaannya idhar halki. Ini ada nun sukun bertemu dengan huruf ha. Nah, nun matinya dibaca jelas wanhar. Al-abtar, ada kolkolah sugro karena ada ba sukun di tengah kata. Tuh, ba sukun dibacanya memantul al-abtar. Kemudian yang akan kita bahas yaitu isi dari kandungan surat Al-Kautsar. Nah, surat Al-Kautsar ini berisi tentang pesan untuk umat Islam agar selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Nah, itu nikmat yang diberikan Allah itu tak terhitung anak-anak. Nah, kita bisa melihat itu termasuk nikmat. Kita bisa berbicara, membau, meraba, merasakan panas, merasakan dingin, merasakan sakit, merasakan makanan yang kita makan. Itu semua adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Nah, untuk itu kita harus selalu dan sering-sering kali bersyukur. Itu karena nikmat Allah ini sangat banyak. Nah, di surat Al-Kautsar ini kita diperintahkan dengan mensyukuri nikmatnya. Kita diwajibkan untuk sholat dan berkurban jika mampu ya. Kalau kalian mampu dan bisa berkurban, kita dianjurkan untuk berkurban. Nah, perintah sholat dan berkurban itu dijelaskan dalam surat Al-Kautsar tadi di ayat berapa ya tadi ya? Fasholli lirabbika wanhar. Nah, itu adalah ayat kedua. Nah, dalam surat Al-Kautsar ini dijelaskan pula bahwasanya orang yang menentang Nabi Muhammad SAW tidak akan mendapat rahmat dari Allah. Sebagai umat Islam, kita itu diwajibkan mencintai Nabi Muhammad SAW. Itu sebagai bentuk rasa cinta kita kepada beliau dapat diwujudkan dengan melaksanakan sunnahnya dengan ikhlas dan benar. Tuh, di ayat terakhir itu inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya dia orang-orang yang membenci Nabi Muhammad itu adalah orang-orang yang terputus. Jadi kita tidak boleh membenci, harus menyayangi, harus mencintai, harus mencontoh, harus melaksanakan perintah Allah dan melaksanakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad dan melaksanakan perintahnya, ajarannya Nabi Muhammad yang telah kita rasakan sampai sekarang ini. Itulah
isi dari kandungan surat Al-Kautsar ayat ketiga. Nah, implementasi atau yang bisa kita lakukan karena kita memahami dan meneladani serta menerapkan dalam kehidupan kita, karena kita telah memahami surat Al-Kautsar ini. Yang pertama itu adalah kita harus memiliki sikap peduli terhadap sesama, memberikan bantuan kepada orang lain. Kita harus saling merasakan empati orang lain. Jadi kita berempati kepada orang lain, peduli terhadap saudara kita, membantu sesama manusia dengan ikhlas. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.